Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan masuk ke video yang mana yang pertama ada Babe Aldo yang mana ngamuk teman-teman tentang yang membenci Habib, dinasihati oleh Babe Aldo ya teman-teman. Dan yang kedua ada namanya pengakuan dari Buskori ketika live tetapi malah dihujat oleh para muhibin ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini tamparan keras buat Buskori. Oke, kita lihat saja ke video yang pertama ya teman-teman. Mana yang lebih jago bikin donatnya? Anak ulun nang kada kawa membaca kah? Pian yang sudah membaca. Mana yang lebih sama? Anak. Kenapa? Melihati prakteknya. Ya Muslim, kalau bikin donat salah bisa dibuang. Lalu bagaimana syariat Nabi? Wah ini jago-jago, hanya berapa kitab sudah jago, pokoknya kitab dah. Nabi itu syariat sholat. Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Lain membaca aku salat, lain melihat. Nazrah. Ini nang hendak diputus bubuan begal nasab. Ini nang hendak dirusaknya agar umat Nabi SAW terputus dari mata rantai ajaran Rasulullah. Sudah itu nggak ada. Kalau mereka bilang mereka begini karena mencintai ulama Nusantara, oi. Siapa di dunia ini yang lahirnya milih lahir di mana? Sebutin satu aja yang bisa milih. Saya lahir di Banjar, mau jadi di Banjar. Adakah yang bisa milih? Adakah dari kita yang bisa memilih? Nggak ada. Jadi bohong aja itu. Kena panderan pribumi, mana kayak punya bumi aja. Ulun pribadi saja baik, gak ada kelihatan. Parak dengan munkar yang kupon lah, wa makoli innaka enggak tampol. Yang akan diputus sama mereka udah zamannya dibilang ahlu sunnah tapi mereka pakai kitab Wahabi Salafi, dibilang Wahabi Salafi tapi ngaku ahlu sunnah. Sudah. Dan yang paling utama adalah subhanallah sallallahu ala Muhammad. Ini zaman dimana yang menggoda manusia itu, gue dulu masih kecil ya, seumuran kan ada qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila. Mereka hancurkan, mereka hina teman-teman. Lalu sekarang mereka bawa ulama Nusantara untuk membela nasab mereka dengan mengatakan bahwa ulama-ulama dahulu, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhuna Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan tidak pernah menafikan nasab Ba'alwi. Ya, teman-teman, biar tahu itu trik mereka. Ketika mereka mendesak, ya, mereka jual nama baik ulama kita untuk membela nasab palsu mereka. Itu ciri nasab palsu, teman-teman. Kalau mereka nasab asli, nggak perlu jual nama Kiai Hasyim, nggak perlu mereka jual nama Syekhuna Khalil Bangkalan, nggak perlu mereka jual nama-nama ulama Indonesia yang dulu mereka katakan bermacam-macam. Silahkan buktikan saja. Pertama, sejak kapan Said Ahmad bin Isa pernah merantau berhijrah ke Yaman dan wafat di Yaman sehingga dilakab dengan Al-Muhajir? Kedua, silakan buktikan dari kitab apa Ubaidillah dianggap sebagai anak Ahmad bin Isa sementara bapaknya sendiri nggak mengakui Ubaidillah sebagai anaknya.
Dari mana? Buktikan. Nah, sekarang mereka, berapa banyak nih ada yang telepon saya baik-baik, ya, Ustaz Qari, ayolah kita damai, ya, tak usahlah ribut-ribut soal nasab, nggak penting. Sekarang kau bilang nggak penting, hah? Dulu kau teriak-teriak, di dalam deriah kami mengalir darah Nabi, hah? Sampai hakim kau katakan, hakim, di dalam Rasulullah itu kakek aku apa kakek kau? Betul macam itu, hah? Sekarang baru pura-pura tawadu biar gak terbongkar nasabnya. Kalau sudah bangkit keturunan asli Sadatul Ashraf, tidak akan mundur walaupun selangkah, mati tanam. Kami banyak dosa, kami pendosa, dan kami punya harapan untuk masuk dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertobat kepada Allah. Setiap kami berbuat salah, kami ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami istighfar, kami bertobat, walaupun 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian kami kembali dalam jalan maksiat. Karena ini adalah nasib orang-orang yang hidup di akhir zaman. Hadza zaman fitnatus sarra. Ini adalah zaman fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Kata Nabi dulu, akan ada seorang laki-laki yang dengan 2 tumitnya dia mengaku bahwa dia adalah juriat daripada ahlul baitku. Mereka menganggap demikian, namun bukanlah orang itu bagian dari keturunan. Teman-teman, bukan sedikit keturunan Rasulullah daripada Bani Sadatil Ashraf, baik dari Al-Hasani dan Al-Husain, baik dari umum daripada Bani Al-Alawiyin, yang mereka biasa-biasa aja terhadap nasab. Kamu lihat Said Maliki tidak pernah ngagul-ngagul nasab. Kamu pernah lihat Said Ahmad Zaini Dahlan yang mengarang kitab Mukhtasar Jidan, tidak pernah ngagul-ngagul nasab. Nggak pernah mereka cerita keramat kakek moyangnya. Kamu lihat Said Ahmad bin Muhammad Al-Madani Al-Qusyasi Ad-Dajani juga tidak pernah ngagul-ngagul nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah.
inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu. Di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah. Ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan. Dari Allah minal auliya terlalu jauh. Subhanallah. Tapi yang ada pun itu banyak. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Allahu alam. Termasuk dosa yang paling yang gak diampunin oleh Allah Ta'ala, yang pelakunya su'il khatimah adalah orang yang mengganggu, memusuhi para wali-walinya Allah, memusuhi para wali-walinya Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi satu waliku, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali minal awliya, minal awliya, wa Sayyidina Ubaidillah minal awliya al-kubar min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ajma'u, mereka sepakat itu orang yang paling afdal di lembah Hadramaut, yang paling dekat dengan Rasulullah di lembah Hadramaut, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Ba'dal Muhajir, putra beliau yang nerusin adalah Imam Ubaidillah bin Ahmad. Putranya Imam Ubaidillah adalah Imam Alawi, Imam Basri wa Jadid, Basri wa Jadid. Subhanallah. Nala aulia. Orang kalau diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana mau dapat husnul khatimah? Dari bapak moyangnya dia mau dapat dari engkong. Diperangi oleh Allah, min fi'an. Ayo cari husnul khatimah, dari mana dia mau dapat? Kata, jangan latah ya di dalam ikut-ikutan dalam memusuhi aulia wa salihin, merangi wali. Ntar kualat fatal terhadap mereka. Radhiyallahu anhum wardahum. Gimana musuhin aulia wa salihin? Bentuk permusuhan kepada aulia wa salihin, mencaci mereka, mencaci mereka. Apalagi sampai apa namanya, menuduh mereka anak zina. Aulia dituduh anak zina. Lengkap udah besok hari kiamat. Ada gadhaf, ma huwa ilm. Hadal gadhaf, hada haram. Gadhaf terhadap muslim biasa tuh haram, minal kabair. Apalagi kalau dia gadhaf terhadap aulia wa salihin, apalagi aulianya min ashabi Rasulullah atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia pernyataan dari Babe Aldo yang mana untuk para pembenci atau yang selalu itu Habib ya teman-teman, itu malah memutus mata rantai ilmu pewaris dari Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Jadi peran penting jasa para habaib dalam menyampaikan ajaran Islam ya teman-teman, dan itu harus digarisbawahi ya teman-teman. Dan benar ada benarnya juga yang dikatakan Babe Aldo ya teman-teman. Dan tadi ada Gus Kori juga ya teman-teman yang ini ya menanggapi tentang pernyataan tadi ya teman-teman.
Ayo belum sudah tidak ke yang maksud istilah itu mah kalau gak itu langsung garing sama kebilang isu Sorry teman-teman, tadi ada iklan lewat dulu ya. Dan tadi ada Gus Kori ya teman-teman, yang mana dihujat oleh netizen ya teman-teman ketika sedang live, terutama para muhibin ya teman-teman, yang masya Allah membela para hababi teman-teman. Dan ya seperti itulah ya teman-teman, bisa dilihat tadi ya. Oke, kita doakan aja semoga para pejuang agama Islam sehat selalu ya teman-teman, dan dimudahkan segala urusannya. Dan Gus Kori juga sehat, Kiai Imad sehat, dan Babe Aldo juga sehat ya teman-teman. Oke lah, semoga teman-teman juga sehat selalu, bapak-bapak, ibu-ibu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.